Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah senang sekali rasanya malam ini saya pertama kali hadir menyapa teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di mana aja. Kali ini ada sebuah pembahasan yang cukup menarik. Mungkin beberapa hari ataupun beberapa minggu yang lalu kita disibukkan ataupun saat ini juga kita disibukkan dengan adanya problema ataupun kisruh ataupun riuh terkait data penerima program dari pemerintah pusat, baik itu PKH ataupun juga bantuan sosial tunai yang diperuntukkan bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Saat ini sudah hadir bersama saya Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Nagan Raya, Bang Fatur Rahman. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tadi ke sini sendiri atau sama siapa nih, Bang? Kebetulan sama teman. Beliau juga pendamping. Dari PKH juga? PKH juga. Oke, Bang. Kemarin ataupun mungkin beberapa hari minggu yang lalu lah tepatnya, kita mungkin bukan hanya di Nagan Raya, kan? Di seluruh penjuru mungkin Aceh ada problema ataupun hal yang mungkin cukup membuat masyarakat ini riuh, di mana program dari yang baru-baru ini diluncurkan oleh pemerintah, BST, bantuan sosial tunai, itu ada kesalahan ataupun data-data yang memang agak lucu gitu. Yang pertama mungkin ada yang penerimanya udah meninggal, terus penerimanya udah bukan lagi penduduk di desa setempat. Ini sebenarnya yang terjadi di data ini apa nih, Bang? Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga data ini ya kalau menurut saya agak kacau gitu. Nih, kayak mana nih, Bang? Oke, terima kasih yang telah mengundang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, Bung Rizky, terkait masalah bantuan sosial tunai atau biasa disebut BST, itu dari Kementerian Sosial yang khusus dialokasikan untuk masyarakat yang dampak COVID-19 yang insya Allah telah berjalan. Kalau tidak salah udah 2 bulan, Pak. Tahap 2 bulan ya? disalurkan tahap kedua. Terkait masalah ketidak tepat sasaran, mungkin di situ ada yang mampu meninggal dunia mungkin ataupun pindah alamat. Itu kembali kita tinjau update data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang dikelola oleh Kementerian Sosial melalui Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, Kesos dari Kementerian Sosial. Bahwa data DTKS tersebut mulai diadopsi oleh Kementerian Sosial sejak tahun 2016. Yang awal-awalnya dulu dilakukan kunjungan di lapangan pihak statistik tahun 2005. Pertama kali pemutakhiran data kemiskinan dilakukan oleh statistik 2005 sampai 2016 itu ditangani oleh pihak Kementerian Sosial. 2017 barulah diciptakan aplikasi SIKNG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Itu sifatnya aplikasi itu bisa digunakan untuk update data, verifikasi dan validasi data kemiskinan. Itu dilakukan di tingkat desa. Kementerian Sosial sudah menciptakan aplikasi SIKNG di tingkat desa secara offline, dan itu dikelola oleh operator desa, operator SIKNG yang ada di desa masing-masing melalui musyawarah kampung, musyawarah desa, mungkin aparat desa, tokoh masyarakat dan tuapet dimusyawarahkan untuk menentukan masyarakat yang layak masuk ke data kemiskinan desa tersebut. 40% ke bawah dia, Pak, persentase kemiskinan yang ada di desa. Data tersebutlah yang disampaikan ke Dinas Sosial melalui aplikasi SIKNG
online. SIG-NG. SIG-NG. Ya, SIG-NG. Ya. Jadi ketidaktepat sasaran kemungkinan besar itu terjadi di daerah dari 2015, 2018, 2019 mungkin belum maksimal pihak kita dari desa sampai ke kabupaten untuk melakukan update data tersebut. Maka banyak kita lihat di hasil cek di web itu, cek data kemiskinan, update data terakhir itu 2015 rasa kita di Kabupaten Nagan Raya. Berarti yang dulunya mungkin kaya, sekarang bisa saja kemungkinan miskin. Yang dulunya keluarga tersebut masih hidup, mungkin sekarang sudah meninggal dunia, sudah pindah alamat dan sebagainya. Karena tiap tahunnya, 1 tahun bisa dilakukan update data tersebut 4 kali. Iya. Dalam 1 tahun 4 kali update. 4 kali. Berarti 1 triwulan sekali update bisa sekali update di desa masing-masing dan disampaikan ke dinas sosial. Berarti kan tadi Abang Dobe bilang berarti harus ada pendataannya melalui aplikasi yang Abang sebutkan tadi, SIG-NG. Iya. Melalui aplikasi SIG-NG. Dan data itu bisa diupdate triwulan, 3 bulan sekali ataupun selama 4 tahun 4 kali. Selama setahun 4 kali. Untuk Nagan Raya sendiri, kok bisa Bang terjadi data itu tidak tepat sasaran? Apakah di Nagan ini kalau bahasa Acehnya agak untuk mengupdate atau gimana nih Bang? Ya, mungkin dari sejak 2000 peran pemutakhiran data, peran update data itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Ini kan baru, mungkin banyak daerah yang belum paham terkait masalah update data DTKS untuk melakukan validi desa, baik itu di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Jadi saya rasa di sini perlu perannya sosialisasi. Memang kerja besar yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait masalah data ini, karena banyak pihak yang dilibatkan di sini. Pihak desa dilibatkan, juga dibantu oleh pihak kecamatan, dan juga pihak kabupaten harus eksis untuk melaksanakan kegiatan pemutakhiran data di DTKS. Ketika DTKS kita update, ya kan, insya Allah kemungkinan besar data-data bansos yang dari kementerian ataupun dari lembaga apapun itu persentasi tepat sasaran itu lebih besar. Ketika kita menerima data PKH diambil dari DTKS. Ketika kita mendapatkan data program sembako ataupun BPNT dulunya, bantuan pangan non tunai, itu tepat sasaran karena DTKS-nya update. Begitu juga BST yang baru kita bahas tadi, bantuan sosial tunai yang khusus untuk penanganan COVID-19. Kembali di situlah mungkin persoalan muncul. Memang dasarnya ini DTKS ini adalah acuan data ataupun induk datanya, sumber data, bentuk bansos apapun, kementerian pusat itu mengambilnya dari DTKS. Bang, untuk Nagan Raya sendiri, terakhir diupdate-nya itu tahun berapa? Untuk Nagan Raya, kita bisa melihat di situ, di aplikasi cek bansos. Kita ada aplikasi cek bansos ya. Kita bisa menginput, mengetik langsung nomor NIK masing-masing. Kalau kita masuk dalam daftar kesejahteraan tersebut, data kemiskinan, kelihatan muncul nama kita. Di situ terlihat bahwa update terakhir, saya sudah banyak mengupdate data tersebut, banyak mengcek update terakhir kita data 2015 yang diupdate. Yang lalu. Ya, tahun yang lalu. Selesai demikian. Berarti 5 tahun yang lalu itu datanya itu sesuai dengan pengisian di BN apa tadi Bang, aplikasi SIG-NG. Ya. Atau itu hasil dari sensus penduduk?
Karena kan 5 tahun yang lalu Betul. aplikasi ini kan baru dijalankan gitu. Itu tahun 5 tahun lalu aplikasi ini sudah dijalankan atau data dari sensus penduduk? Kemungkinan data tersebut masih data dari sensus 2015. Sensus 2015 ya. Sensus terpadu yang dilakukan oleh Statistik 2015, kita bisa melihat di situ. Itu buktinya kita lihat update terakhir. Hal itu sudah kita bicarakan kepada Bapak Pimpinan melalui Dinas Sosial terkait masalah update data ke depan. Dan Pak Kepala Dinas akan akan mengupayakan untuk akhir tahun ini akan melakukan BIMTEK, bimbingan teknis untuk operator SIG-NG yang ada di desa masing-masing, supaya mereka paham untuk entry input data kemiskinan. Karena dari hasil musyawarah desa, setelah disepakati, dimusyawarahkan, dituangkan dalam berita acara, siapa-siapa saja yang nggak layak lagi dikeluarkan, siapa-siapa yang nggak layak dimasukkan, itu diinput langsung ke aplikasi SIG-NG oleh operator desa tersebut langsung, ya kan? Setelah data itu diinput, terus dibawa ke dinas sosial. Dan diinput dimasukkan ke aplikasi SIG-NG yang sifatnya online yang bisa dikontrol langsung oleh Kementerian Sosial. Seharusnya dari 2015 hingga sekarang pertengahan 2020, Naganaya sudah harus melakukan berapa kali update? Seharusnya. Kalau 2000 pertama kali update SIG-NG 2017. 2017 pemberlakuan update data 1 tahun 2 kali. 2018 juga 1 tahun 2 kali. 4 kali. 2019 juga demikian. 2020 barulah kita update 1 tahun 4 kali. Berarti kalau lebih kurang bisa ngupdate ataupun udah bisa diupdate sekitar 8 kali dari semenjak tahun 2015. Betul. Tapi sampai hari ini belum update, Bang. Mekanisme tersebut pernah dilakukan oleh pihak dinas sosial melalui desa, tapi banyak hal-hal yang belum maksimal dilakukan pada saat tersebut. Mungkin banyak tahapan-tahapan yang terpangkas terkait masalah update data dari desa ke dinas sosial. Makanya banyak data-data kita, data DKS itu di Kementerian Sosial belum terbaca secara update, belum, mungkin kurang maksimal waktu itu, ataupun ada tahapan-tahapan yang belum sempurna dilakukan di aplikasi SIG-NG tersebut. Mungkin demikian. Bang, itu kan datanya sama nih, data PKH dengan data bansos, data penerima bantuan sosial tunai itu sama? Beda. Maksudnya sumber datanya? Sumber datanya sama. Sumber datanya sama, berarti PKH udah 5 tahun juga nggak diupdate? Ya, begini, di PKH sumber datanya DTKS. Kita menerima beda bansos PKH dengan bansos lainnya. Di sini perlu saya perjelas sedikit, Pak Rizky. Kita menerima kuota PKH, penambahan kuota PKH itu dari pusat langsung. Dasar pusat Kementerian Sosial mengambil dari TKS tadi ya, sumbernya di situ. Tahapan awal yang kita lakukan, PKH melakukan kegiatan validasi pertamanya, mencocokkan data yang kita terima, data awal dengan keadaan di lapangan. Terus setelah itu baru kita final closing. Karena kenapa? Banyak di lapangan, banyak data yang kita terima dari pusat, seperti data data BST tadinya. Tapi kewenangan kita di PKH ada hak untuk kewenangan untuk mengeluarkan. Saya bisa mengambil contoh satu, Pak. Kita menerima data PKH, penambahan kuota PKH akhir 2017. Akhir 2017 kita menerima kuota PKH. Sekitar 10.350. 10.350. Kita cuma yang layak memenuhi syarat kepesertaan PKH pada saat itu 4.004. Selebihnya kita keluarkan dari kepesertaan PKH.
Itu bukti pekerja PKH. PKH ada mengeluarkan. Karena kenapa? Data yang 10.350 tadi tidak sesuai lagi keadaan di lapangan. Di situ ada yang mampu, kita nggak masukkan peserta PKH. Situ ada yang meninggal dunia, kita nggak masukkan peserta PKH lagi. Di situ ada yang tidak memiliki komponen PKH, kita nggak masukkan kesertaan PKH lagi. Yang kita masukkan ke pesertaan PKH yang layak tadi sekitar itu 4.400, 4.004 pada saat itu. Lebih kurang 60% tidak memenuhi syarat kepesertaan PKH waktu itu, Pak. Waktu itu. Karena kenapa? Mengapa demikian? Banyak yang tidak tepat sasaran. DTKS-nya juga dasarnya tidak di DTKS. Kewenangan PKH demikian. Kita tidak bisa mengganti, tidak bisa memasukkan. Yang ada kewenangan di PKH cuma mengeluarkan. Kita juga tidak di tingkat validasi saja, Pak. Setelah kegiatan validasi, untuk tahap berikutnya kita ada namanya pemutakhiran data. Pemutakhiran data tujuannya kita lakukan untuk perubahan data. Ketika ada berubah alamat, kita mutakhirkan lagi. Ketika ada yang meninggal dunia peserta PKH, kita mutakhirkan lagi, ganti pengurusnya. Ketika ada anak yang lahir PKH, itu kita mutakhirkan lagi. Mutakhirkan lagi pasdiknya, fasilitas sekolahnya. Kita mutakhirkan lagi kegiatan di kesehatannya dan sebagainya. Tahapan pemutakhiran secara normal kita lakukan 4 kali dalam 1 tahun, Pak. Kita final closing karena penyaluran bansos normal 1 tahun 4 kali pada saat itu. Tapi pada masa pandemik ini, COVID-19 ini, Kementerian Sosial mengambil kebijakan penyaluran bansos PKH dilakukan tiap bulan. Tiap bulan. Kita tiap bulan melakukan pemutakhiran. Selama pandemi. Iya, selama pandemi ini direncanakan mulainya bulan 4 sampai dengan bulan 12 nanti terakhirnya. Itu tiap bulan disalurkan 12. Data PKH saya pastikan kita update selalu. Kita juga menerima informasi dari masyarakat, kita juga menerima saran-saran dari masyarakat, pelaporan-pelaporan dan sebagainya dengan bukti-bukti yang lengkap. Kalau itu ya, kalau memang kenyataan di lapangan peserta PKH itu mampu, kita bisa melakukan kita keluarkan dari kepesertaan PKH. Kewenangan kita ada di situ. Oke Bang, sebentar kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Karena ini ada kode nih, baterai kameranya udah habis. Kita break sebentar, nanti kita lanjutkan.